Hai sahabat belajar, sahabat Kemenq, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan dan tuntunan Tuhan. Tentunya selalu semangat dalam belajar ya. Baik, perkenalkan saya Ibu Ana Agung Ari Purnami Dewi dari SMA S Nama-Nama Denpasar, Bali. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang APBN. Ada 3 indikator yang akan kita bahas kali ini, yaitu pengertian APBN, sumber-sumber pendapatan dalam APBN, kemudian yang ketiga, pengeluaran pengalokasian anggaran dalam APBN. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian APBN, siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan dalam APBN, serta siswa dapat mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran dalam APBN. Apakah sahabat belajar pernah mendengar istilah APBN? Dari mana saja sumber keuangan negara kita, dan apa saja pengeluaran negara kita? Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama tentang pengertian sumber penerimaan negara dan pengeluaran negara. Sebelumnya, sahabat belajar sudah mempelajari tentang pendapatan nasional. Sahabat belajar telah memahami bagaimana menghitung pendapatan nasional, apa saja komponen-komponen dalam perhitungan pendapatan nasional, dan apa saja manfaat perhitungan pendapatan nasional tersebut. Dari pendapatan nasional inilah pemerintah dapat merancang sebuah rencana anggaran kerja dan dituangkan dalam APBN. Seperti sebuah keluarga, seorang ibu akan mengatur keuangan keluarganya, dari mana dan berapa pendapatan keluarganya, serta apa saja pengeluarannya, sehingga perlu disusun sebuah anggaran rumah tangga agar sistematis dan tepat sasaran. Begitu juga dengan pemerintah, menyusun rencana anggaran yang akan ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara yang kita kenal dengan APBN. Sekarang kita akan membahas pengertian APBN terlebih dahulu ya. APBN merupakan suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan APBN didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 1. Kemudian diamandemen menjadi Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel terdapat penerimaan belanja negara, keseimbangan primer surplus atau defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran. Silakan diperhatikan ini tabel penyusunan APBN. Nah, untuk kali ini kita akan bahas sumber penerimaan negara dan belanja atau pengeluaran negara. Yang pertama, sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan di dalam negeri dan hibah. Nah, kita bahas yang pertama, penerimaan di dalam negeri. Penerimaan di dalam negeri yang pertama itu diperoleh dari sektor perpajakan. Nah, ini sektor perpajakan merupakan sektor terbesar dalam penerimaan negara. Apakah sahabat belajar tahu jenis pajak apa saja yang menjadi pendapatan negara? Ya, benar, ada pajak penghasilan pribadi dan badan usaha yang kita kenal dengan PPH. Ada pajak penambahan nilai dengan istilah PPN. Ada pajak bumi dan bangunan yang disingkat dengan PBB. Kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada cukai dan tentunya ada pajak yang lain. Kemudian penerimaan di dalam negeri yang kedua, ada pendapatan dari hasil penerimaan negara bukan pajak. Itu diperoleh dari laba BUMN, kemudian kekayaan negara yang dipisahkan, serta hasil sumber daya alam yang kita miliki seperti pertambangan dan yang lainnya, serta perdagangan internasional. Nah, kemudian yang kedua, ada penerimaan dari hibah. Penerimaan yang berasal dari hibah dapat berupa sumbangan lelang barang hasil dari korupsi. Kemudian ada pengembalian dana ke kas negara. Sumber dana inilah dikelola oleh negara atau pemerintah dalam hal ini yang bertugas dan berwenang dalam mengelola keuangan negara adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam APBN. Begitu juga dengan penggunaannya. Apa sahabat belajar sudah paham mengenai sumber-sumber keuangan negara? Baik, sekarang kita lanjut ke pengeluaran negara. Apa saja sih jenis-jenis pengeluaran yang dilakukan oleh negara? Ya, yang pertama itu ada pengeluaran rutin. Apa saja yang termasuk dalam pengeluaran rutin negara kita? Yang pertama itu ada belanja pegawai. Seperti yang termasuk dalam belanja pegawai itu gaji dan pensiunan pegawai negeri. Kemudian ada tunjangan yang diberikan kepada guru yang kita kenal dengan tunjangan profesi guru. Kemudian ada belanja pegawai luar negeri. Dan yang kedua ada belanja barang di dalam negeri dan di luar negeri seperti pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. Yang ketiga itu ada belanja pembangunan atau modal. Pembangunan sarana prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, terminal atau stasiun, kemudian ada pembangunan sekolah, rumah sakit, pasar, dan yang lainnya. Itu merupakan jenis belanja pembangunan atau belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat itu ada pembayaran bunga utang atau pengeluaran untuk pembayaran utang dan cicilan pinjaman pokok.
yang terdiri dari utang dalam negeri. Itu pemerintah mengeluarkan surat utang seperti SBR, ada obligasi negara, ada sukuk retail, kemudian ada utang luar negeri. Nah, pinjaman dari pihak luar negeri atau kegiatan impor yang belum melakukan suatu pembayaran. Kemudian yang kelima, itu ada pengeluaran negara untuk subsidi yang terdiri dari subsidi BBM. Seperti contohnya subsidi solar. Kenapa diberikan subsidi? Karena sebagian besar mesin-mesin produksi atau industri menggunakan BBM ini. Tujuannya agar barang yang dijual kepada masyarakat tidak terlalu mahal. Kemudian yang kedua ada subsidi non BBM. Seperti pangan, kesehatan, pendidikan melalui dana BOS. Kemudian ada pendidikan kepolisian dan tentara. Ada prakerja, kemudian ada beasiswa. Ada subsidi listrik, kemudian ada subsidi untuk bunga kredit bagi usaha kecil dan yang lain. Kemudian yang keenam itu ada belanja hibah. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa diberikan kepada negara lain atau organisasi internasional, Pemda yang bersifat wajib dan tidak mengikat. Kemudian yang ketujuh itu ada belanja sosial. Bantuan sosial untuk korban bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, kemudian tsunami. Nah, dan tentunya yang saat ini melanda seluruh dunia dan khususnya Indonesia itu dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan pemberian vaksinasi secara gratis kepada masyarakat agar pandemi ini segera berakhir. Kemudian yang kedelapan itu ada belanja lainnya. Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi seperti cadangan risiko fiskal, kebutuhan darurat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada transfer ke daerah dan dana desa. Nah, di dalam transfer ke daerah dan dana desa itu ada 3 dana yang diberikan. Yang pertama itu dana perimbangan, yang kedua dana otonomi khusus dan penyesuaian, dan yang ketiga dana desa. Di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang tinggi akibat COVID-19 ini, APBN menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi ini, kemudian mendorong pemulihan ekonomi, serta mengkonsolidasikan fiskal. Pemulihan ekonomi itu secara berangsur-angsur diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi, antara lain melalui pembangunan kawasan industri, kemudian pengembangan food estate, untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur dengan padat karya. Nah, silakan simak contoh belanja modal atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah yang ada di kota tempat tinggal Ibu, yaitu kota Gianyar, Bali. Dan sekarang saya berada di depan proyek pembangunan pasar di kota Gianyar. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa alokasi dana yang diperoleh proyek ini bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu salah satu belanja pembangunan yang dilakukan oleh negara dan daerah. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no. Demikian tadi video proyek pembangunan dari pengalokasian belanja pembangunan dan modal dari pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah. Kita percayakan pengelolaan keuangan negara kita kepada pemerintah untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Apabila kita melihat indikasi penyalahgunaan atau kecurangan anggaran, dapat disampaikan pada saluran pengaduan.ap@kemenku.go.id atau quiz.kemenku.go.id. Baiklah sahabat belajar, sekian video pembelajaran ekonomi terkait sumber pendapatan negara dan pengeluaran negara yang tertuang dalam APBN. Tetap semangat dalam belajar ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran ekonomi selanjutnya. Terima kasih.